Selamat malam pada seluruh jemaat yang ada di rumah. Kita akan segera masuk dalam ibadah keluarga hari Rabu 27 April 2022. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam ibadah pada malam hari ini. Kebangkitan Yesus Kristus Sang Juru Selamat telah memberikan kepastian akan keselamatan dan damai sejahtera darinya. Ia setia dalam perkataannya, adil terhadap siapapun yang hidup di dunia ini. Hendaklah kita terus merespons penyelamatannya dengan hidup yang bersyukur setiap waktu dan setia kepada Allah. Dengan rasa syukur dan sukacita, kita datang beribadah kepadanya. Mari berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian. Dari Kidung Keesahan 4 ayat 1 dan 2, angkatlah hatimu pada Tuhan. Jemaat Tuhan tetap berdiri, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, Allah yang memberikan kami kesempatan untuk kami boleh kembali bersekutu bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing pada malam hari ini. Bersama-sama kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kami juga hendak memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena itu Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menaikkan mazmur pujian yang terdapat dalam Mazmur 133 ayat 1-3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelumnya Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Kita akan menaikkan pujian dari Kidung Keesahan 117 ayat 1, 2, dan 3. Kami mau mendengarkan. Kami mau mendengarkan, hati pun kami
Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang berada di rumah, mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, Tuhan yang kami kenal dan kami panggil di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih ya Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini dapat kami jalankan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami dengar ini dapat kami mengerti dan kami jalani di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Jemaat, saya undang jemaat berdiri dan kita akan membuka Alkitab kita dari 1 Korintus 12 ayat 27 hingga 31 yang mengatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapati karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sedemikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus. Haleluya. Jemaat, silakan duduk. Jemaat kekasih Kristus, Shalom, selamat malam. Asal mula surat ini diawali dengan kondisi jemaat di Korintus pada saat itu. Kota Korintus terletak di ujung barat Isthmus, di antara Yunani pusat dan Peloponnesus. Di situ ada dua pelabuhan. Pelabuhan yang pertama adalah Lechum yang terletak 2,5 km di sebelah barat di Teluk Korintus, dan yang pelabuhan kedua adalah pelabuhan Kongrea yang terletak 14 km di sebelah timur Saron. Oleh sebab itu, kota Korintus secara geografis bisa dikatakan kota yang sangat strategis, karena di situ ada dua pelabuhan. Tentu dengan adanya pelabuhan,
Di situ banyak aktivitas atau kegiatan bongkar muat yang ramai, bisa dikatakan hampir 24 jam. Sehingga kota Korintus itu adalah kota yang maju dan bisa dikatakan juga sebagai kota perdagangan. Selain sebagai kota perdagangan, kota Korintus juga merupakan kota pusat kebudayaan. Penduduknya beragam, terlebih jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya akan talenta. Orang-orang di Korintus dikatakan sebagai jemaat yang memiliki karunia yang lengkap dari A sampai Z. Namun ternyata dengan keanekaragaman ini tidak membuat jemaat di Korintus itu saling membangun dan melengkapi. Justru mereka itu saling menonjolkan dirinya masing-masing, sehingga pada akhirnya jemaat di Korintus ini terpecah belah. Keragaman jemaat ini juga membuat jemaat di Korintus menjadi terkotak-kotak. Dalam hal ini, jemaat kasih Tuhan, Rasul Paulus memberikan penggambaran-penggambaran yang berkaitan dengan kehidupan dalam berjemaat. Kehidupan berjemaat itu sama ibaratnya dengan tubuh manusia yang terdiri dari bagian-bagian tertentu. Misalnya ada telinga, ada mata, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Walaupun mereka mempunyai fungsi masing-masing, tetapi anggota tubuh itu tidak bisa terpisahkan satu sama yang lain. Tidak ada yang istimewa dan lebih terhina dari yang lainnya. Oleh sebab itu, setiap orang yang hidup itu hidup oleh satu roh dan hidup untuk satu tubuh, yaitu tubuh Kristus itu sendiri. Jemaat kekasih Tuhan, Paulus memberikan pemahaman atas masalah perpecahan di tengah-tengah jemaat di Korintus. Sebab jemaat Korintus dengan masing-masing karunia yang dimiliki adalah sesungguhnya satu kesatuan di dalam tubuh Kristus yang tidak terpisahkan. Penjelasan Paulus memberikan pengertian bagi jemaat Korintus untuk tidak terus-menerus hidup di dalam perpecahan. Perpecahan ini terkait dengan pemimpin-pemimpin tertentu, penekanan teologis yang tertentu, status Romawi yang mengutamakan karunia tertentu, atau residu dari pola pikir kafir. Setiap perbedaan merupakan pemberian Allah untuk saling memperhatikan di antara jemaat, bukan justru untuk memisahkan jemaat. Jemaat yang diberkati Tuhan, Paulus ingin menyampaikan pengajaran tentang karisma, yaitu karunia-karunia roh.
Kata ini menekankan tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam memberikan kemampuan dan tanggung jawab khusus kepada jemaat Kristen. Karunia ini untuk menguatkan jemaat melalui kehidupan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan pelayanan serta peribadatan yang benar. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita mengajar sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani dengan sukacita. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasihati, baiklah kita juga menasihati dengan baik. Siapa yang membagi-bagikan, melakukannya lah dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi Paulus dalam hal ini sangat menekankan bahwa kasih adalah karunia yang paling utama dari karunia-karunia semuanya ini. Allah juga telah menetapkan beberapa orang di dalam jemaat. Pertama ada rasul, kedua ada nabi, ketiga guru, ada juga beberapa orang yang mempunyai kemampuan melebihi kuasa manusia. Ada yang mampu menyembuhkan orang sakit, ada yang mampu berbicara dalam bahasa roh, dan ada pula yang mampu menafsirkan bahasa roh itu sendiri. Walaupun demikian, Rasul Paulus tetap menggarisbawahi bahwa yang teristimewa di atas semua karunia itu adalah kasih. Jadi kita bisa baca nanti, Bapak Ibu di rumah, di 1 Korintus 13 ayat yang keempat hingga yang ketujuh. Kasih adalah kemudi yang harus mengemudikan karunia-karunia roh itu. Di dalam kenyataannya ada dua kesalahan. Kesalahan pertama yaitu kecenderungan menganggap ada karunia yang lebih berbobot daripada karunia yang lain, dan ada pula karunia yang direndahkan sehingga dianggap karunia itu kurang bernilai, seakan-akan karunia berbahasa lidah itu lebih berbobot. Demikianlah dalam jemaat ada pengkulturan kepada orang yang mempunyai karunia nilai lebih tadi, yaitu orang yang mampu berbahasa lidah. Jadi dalam bacaan kita pada malam hari ini, Rasul Paulus ingin menggambarkan jemaat di Korintus itu seperti tubuh manusia yang terdiri dari bagian-bagian tertentu. Ada mata, telinga, hidung, tangan, kaki yang mempunyai fungsi masing-masing. Tetapi anggota tubuh ini itu adalah saling melengkapi dan saling bekerja sama sehingga tubuh ini menjadi sehat. Demikian juga jemaat di Korintus, Rasul Paulus ingin mengatakan
walaupun kalian punya karunia-karunia yang lengkap, tetapi kalau kalian tidak bekerja sama satu sama yang lain, maka karunia-karunia itu sia-sia. Dan di dalam kita mempunyai karunia ini, hendaklah karunia itu dijalankan dengan kasih. Karena Tuhan Yesus katakan tadi, kasih adalah karunia yang paling utama di antara karunia-karunia roh tadi. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita bisa memisalkan. Mungkin ada jemaat yang mempunyai talenta bernyanyi dengan baik dan bagus, tapi kalau si penyanyi itu tidak bernyanyi dengan kasih, percuma juga dan akan sia-sia. Demikian juga kita di dalam pelayanan sebagai presbiter, hendaklah kita juga melayani itu dengan kasih, sehingga ketika kita melayani dengan kasih, maka nama Tuhan dimuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dapat belajar akan jemaat di Korintus ini, bagaimana jemaat Korintus ini terpecah belah sehingga terkotak-kotak, walaupun mereka mempunyai talenta yang lengkap di dalam kehidupannya, merupakan kota juga yang maju, modern. Dengan keadaan seperti itu, mereka menyombongkan diri dengan talenta yang mereka punya. Sehingga melihat kondisi jemaat Korintus ini, Rasul Paulus menulis surat ini, harus diperingatkan jemaat Korintus ini. Sehingga Paulus menulis surat 1 Korintus ini kepada jemaat di Korintus supaya mereka kembali ke jalan Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan juga mengajarkan kita untuk menebarkan kasih cinta Tuhan ke sesama kita. Kita menyayangi seseorang tapi tidak menyayangi sesama, percuma juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari firman Tuhan pada malam hari ini? Aplikasinya adalah ada 3 hal. Pertama, manusia itu tidak ada yang super power atau super bisa. Manusia juga tidak ada yang super lemah atau super tidak berkemampuan. Kita harus saling membutuhkan dan menerima. Artinya, yang kuat menolong yang lemah, dan yang lemah menerima akan pertolongan dari yang kuat. Itu yang Tuhan Yesus artikan. Dan aplikasi yang kedua yaitu saling bekerja sama dan jangan lupa untuk sama-sama bekerja. Sebab semua anggota tubuh akan sehat dan berjalan dengan bekerja sama kalau semua anggota tubuh itu bekerja sama satu sama lain dengan fungsinya mereka masing-masing, karena mereka adalah satu tubuh, yaitu tubuh Kristus itu sendiri. Dan yang ketiga, karunia-karunia adalah pemberian Tuhan dan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi artinya walaupun karunia atau talenta-talenta yang Tuhan berikan, kita pakai untuk menyombongkan diri,
itu akan menjadi sia-sia. Tapi Tuhan katakan, pakailah karunia itu untuk memuliakanku. Jemaat yang diberkati Tuhan, 1 Korintus pasal yang ke-12 ini menceritakan tentang karunia-karunia roh yang Tuhan berikan. Inti dari pembacaan 1 Korintus ini ada di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7 yang saya akan bacakan. 1 Korintus 13 ayat 4 hingga 7, demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percayalah segala sesuatu, pengharapan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi inti dari karunia-karunia yang terutama adalah kasih. Biarlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini kita diajarkan tentang kasih Tuhan akan kehidupan kita hari-hari, hari lepas hari. Dan jemaat, tebarkanlah kasih Tuhan ini di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan berumah tangga kita, di dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam kehidupan pelayanan, sehingga ketika kita menyebarkan kasih, maka nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk merespon firman Tuhan pada malam hari ini, kita menyanyi dari Kidung Keesaan 357 ayat 1 dan 4, siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal, sebelum adanya berserah, hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa kami di dalam surga,
Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan akan firman-Mu pada malam hari ini yang telah mengajarkan kami tentang kasih. Biarlah kasih yang Kau berikan ini juga dapat kami implementasikan di dalam kehidupan kami berjemaat, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pelayanan kami, di tengah-tengah masyarakat. Biarlah cinta kasih Tuhan tercermin di dalam kehidupan kami berjemaat Tuhan, sehingga tubuh kami menjadi tubuh yang sehat, karunia, sehingga kerajaan-Mu dimuliakan ya Tuhan. Ya Bapa, pada malam hari ini juga kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Biarlah juga Tuhan mau pakai pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, beserta para menterinya. Biarlah mereka menjalankan tugas, tanggung jawab, dan fungsinya secara bersama-sama, saling merangkul, saling menolong, sehingga mereka juga program kerja mereka berjalan dengan baik dan lancar, dan semua itu dilandasi oleh kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi negara kami yang dilanda bencana di daerah-daerah yang karena banjir bandang ataupun gempa bumi. Kiranya juga Tuhan mau berkati mereka yang berdampak bencana ini ya Bapa. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami juga mau berdoa bagi para lansia di jemaat kami. Tuhan, Engkau tahu Tuhan keberadaan mereka. Biarlah juga Tuhan selalu mendampingi mereka di masa tuanya, walaupun mereka mungkin dengan kesendirian, tapi Engkau selalu setia mendampingi mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi janda, duda, dan yatim piatu. Biarlah mereka juga merasakan cinta kasih Tuhan di dalam mengisi kehidupan mereka. Bapa, kami juga mau berdoa bagi gereja kami GPI Berena, para pendeta yang ada di gereja kami, Ketua Majelis Jemaat, Ibu Pendeta Yuliana Parepet Lendi bersama keluarga, Ibu Anna Liander Serang beserta keluarga, Ibu Pendeta Rondo beserta keluarga. Tuhan, Engkau mau pakai pelayan hamba-hamba-Mu ini di dalam tugas dan pelayanan di gereja kami. Biarlah mereka juga selalu mengandalkan Tuhan, mengandalkan cinta kasih Tuhan, sehingga pelayanan ini berkenan di hadapan-Mu. Kami juga mau berdoa bagi para pengurus, para presbiter dan para pengurus pelkat yang ada di gereja kami. Biarlah mereka selalu bekerja sama satu sama lain di dalam menjalankan program kerja kami yang baru kami ketuk, sehingga program kerja di tahun 2022 dan hingga 2023 ini berjalan dengan baik dan lancar, saling mendukung satu yang lain, sehingga nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa bagi karyawan gereja, koster, satpam, teman-teman multimedia, Inforkom, sound system, para musikus, sehingga ibadah kami dapat berjalan dan baik dengan lancar, dan juga jaringan telkom yang baik. Engkau memberkati semua tangan-tangan yang telah membantu pelayanan kami di gereja ini ya Bapa, sehingga
pelayanan ini berguna untuk kerajaan-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa bagi kaum papa di negara kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan kehidupan mereka yang perlu perhatian khusus. Oleh sebab itu biarlah melalui pemerintah Engkau dapat memperhatikan ini sehingga mereka juga mendapatkan cinta kasih Tuhan. Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Marilah bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab Mazmur 96 ayat 7-9 yang menyatakan, "Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapan-Nya, hai segenap bumi." Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Keesaan 379 ayat 1 dan 2, "Bawa persembahanmu." Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu janganlah cemooh. Bawa persembahanmu, bawa dengan syukur. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi, oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan beri dalam hidup dan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami baru saja memberikan persembahan yang sesungguhnya berasal dari tangan-Mu sendiri. Karena itu berkati persembahan kami Tuhan, agar layak di hadapan Tuhan untuk dipakai di dalam pelayanan kami. Ini doa dan syukur kami ya Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupan kita hari lepas hari. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, kau Tuhan berbesar. Cermatlah nurut firman-Nya, berkasih kasihan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.